Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil. Para mahasiswa yang saya hormati, kali ini kita akan membahas materi vaksinasi. Materi ini sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang sesuai dengan perkembangan mutakhir, yaitu kita kenal adanya COVID-19, di mana COVID-19 ini satu penyakit yang disebabkan oleh virus. Oleh karena itu, saya ingin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan vaksinasi adalah proses pemberian vaksin terhadap suatu makhluk hidup, apakah itu hewan atau manusia, dengan tujuan untuk meningkatkan atau untuk menghasilkan kekebalan. Dulu kita mengenal itu vaksinasi dengan imunisasi seakan-akan berbeda. Padahal vaksinasi dengan imunisasi itu sama saja. Dulu katanya kalau imunisasi itu pada manusia, kalau vaksinasi pada hewan. Padahal pada hakikatnya kedua istilah ini hanya istilahnya saja yang berbeda. Satu yang menekankan, kalau imunisasi itu menekankan kepada hasil yang diperoleh setelah kita memasukkan vaksin, yaitu menghasilkan kekebalan imun. Maka disebutlah dia imunisasi, jadi proses pemberian kekebalan. Sementara istilah vaksinasi lebih menitik beratkan kepada proses apa yang dimasukkan ke dalam tubuh makhluk hidup itu untuk menghasilkan kekebalan. Maka yang dimasukkan itu adalah vaksin, maka disebutlah dia vaksinasi. Jadi vaksinasi proses pemberian vaksin. Mengenai vaksin itu sendiri, pada hakikatnya adalah penyakit. Jadi vaksin sebenarnya itu adalah bibit penyakit, ya, dimana vaksin itu ditemukan apabila sudah ada penyakit yang menyerang. Taruhlah sekarang kalau kita mau ambil contoh, kalau ini ya, penyakit COVID-19 itu, artinya seharusnya di masa akan datang pasti ada virusnya. Kenapa? Karena ada penyakitnya. Karena vaksin itu diambil dari jenis penyakit itu sendiri, penyebab penyakit itu sendiri. Misalnya kalau pada ayam, kalau pada ternak, terutama ayam, vaksin ND Newcastle disease. Jadi vaksin ND ini adalah vaksin yang diberikan kepada ternak atau ayam. Tujuannya itu untuk melindungi ternak atau menghasilkan kekebalan yang bisa melawan penyakit ND juga. Ya, ND dalam bahasa Indonesia itu tetelo ya. Ada itu penyakit ayam yang biasa kelihatan berputar-putar kepalanya. Ya, sehingga bisa menyebabkan kematian. Jadi akhirnya bagaimana prosesnya vaksin dalam tubuh? Jadi memberikan penyakit atau mikroorganisme kepada hewan itu. Ketika dimasuki suatu makhluk itu, dimasuki vaksin atau agen penyakit, maka dengan serta merta ini tubuh menghasilkan antibodi untuk melawan vaksin itu sendiri. Jadi vaksin ini merangsang makhluk hidup untuk menghasilkan antibodi kekebalan. Diharapkan nantinya apabila ada nanti penyakit benaran masuk, misalnya ada nanti suatu saat setelah divaksin, misalnya setelah divaksin 2 minggu kemudian ya, datang penyakit benaran ya, yang menyerang, yang sama dengan jenis vaksin yang diberikan tadi ini, maka ayam tersebut tidak lagi akan kena penyakit itu. Kenapa? Karena sudah punya rekaman di dalam tubuhnya bahwa cara melawan penyakit seperti ini, maka dengan ini caranya, prosesnya. Itulah yang disebut dengan bahwa ayam itu sudah kebal. Saya kasih contoh. Dulu orang tua kita ya, masih sekalian, orang tua kita dia mengatakan kalau ada ayam yang sudah kena penyakit, ya, maka dan dia berhasil hidup,
maka peliharalah ayam itu, ya. Jadi peliharalah ayam itu. Kenapa? Karena insya Allah ayam itu nanti akan tidak lagi kena penyakit yang sama. Kenapa? Karena dia sudah tervaksin secara alami. Jadi vaksinnya itu secara alami. Jadi penyakit datang, penyakit alami, kemudian dia menghasilkan kekebalan. Mungkin ayam-ayam lain mati, tapi karena ini ayam bertahan, maka ayam ini dia akan bertahan nanti ketika ada lagi penyakit yang datang. Jadi kesimpulannya, jadi vaksin itu adalah proses memasukkan mikroorganisme sebagai kuman penyakit yang telah dilemahkan atau yang telah dimatikan, sehingga tidak menyebabkan bahaya kepada ayam, tetapi justru merangsang tubuh ayam untuk menghasilkan antibodi. Jadi itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai vaksinasi ini. Masih sekalian, mudah-mudahan dengan pengetahuan tentang vaksin ini bisa kita menghubungkan dengan apa yang terjadi sekarang ini dengan adanya serangan virus COVID-19. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.